Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu dan tetap semangat. Nah, kembali lagi Pak Guru kali ini akan menyajikan materi bab 14 kelas 2 SD, kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, mari sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita mengawalinya dengan berdoa, yaitu doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan pertinggilah kecerdasanku. Nah, anak-anakku sekalian, mari mengawali kegiatan pembelajaran kita. Setelah berdoa tadi, kita bersama-sama membaca surah di dalam juz 30, yaitu surah Al-Ma'un. Ya, anak-anakku sekalian tentu sudah hafal ya dan sudah fasih. Tapi untuk kali ini Pak Guru akan membacakan terlebih dahulu dan kalian bisa mengikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, anak sekalian, ya mudah-mudahan kita terbiasa membasahi bibir kita, senantiasa membaca Al-Quran ya. Selanjutnya, nah Pak Guru mau tanya, anak-anakku coba sebutkan hal yang kalian ketahui terkait Nabi Yakub. Nah, kalian sudah pernah mendengar kisah Nabi Yakub? Ya, bagi yang sudah pernah mendengar, coba sebutkan kira-kira apa hal-hal yang kalian ketahui terkait Nabi Yakub. Wah, bagus sekali ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, kebenaran kisah Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan perilaku kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman kisah Yakub alaihissalam. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran kisah Nabi Yakub alaihissalam, maka diharapkan siswa dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku kasih sayang dengan sungguh-sungguh dan menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam dengan benar. Kemudian menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Yakub alaihissalam dengan benar. Nah, Nabi Yakub alaihissalam adalah anak Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus Allah ke Kan'an sebagai nabi untuk menyeru manusia menyembah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa.
Nah, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi keturunan Nabi Yakub alaihissalam banyak sekali. Mereka mempunyai sebutan Al-Asbat, artinya kabilah Bani Israel. Israel adalah gelar dari Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu Nabi Yakub disebut juga Nabi Israel, artinya orang yang suka berjalan malam. Karena pada waktu hijrah ke Palestina, beliau berjalan di waktu malam. Dan siang hari beliau istirahat. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam adalah orang-orang yang baik. Di masa akhir hidupnya, beliau pindah ke Mesir, mengikuti putranya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang menjadi pembesar Mesir. Nabi Yakub alaihissalam wafat di usia 147 tahun. Inilah asal-usul adanya Bani Israel di Mesir. Nah, Nabi Yakub alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Aku Tuhan engkau dan Tuhan Bapa engkau. Aku telah mewariskan bumi ini yang suci, Baitul Maqdis, untukmu, untuk keturunanmu, dan aku memberi berkah kepadanya, dan aku berikan engkau kitab pelajaran hikmah dan kenabian. Nabi Yakub alaihissalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka, dan menyelesaikan masalah mereka. Namun saudara-saudara Nabi Yusuf terhasut oleh setan untuk berlaku jahat karena iri terhadap Nabi Yusuf, sehingga mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ketika Nabi Yusuf tak kunjung pulang, maka Nabi Yakub alaihissalam bersedih dengan kesedihan yang mendalam karena berpisah dengan putranya yang amat dia sayangi dan cintai. Bahkan ia sampai menderita buta karena sedih yang begitu mendalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam telah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, ini luar biasa nasihatnya. Jadi kalau orang-orang dahulu, Nabi Yakub itu lebih khawatir ketika sepeninggalan Nabi Yakub, lantas kemudian anak-anaknya terjebak ke dalam kemusyrikan. Ya. Kalau mungkin orang-orang sekarang lebih khawatir kalau anak-anaknya tidak makan. Kalau Nabi Ayub bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah sepeninggalanku? Mungkin kalau orang sekarang, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan setelah peninggalanku? Nah, itulah biasanya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, keteladanan Nabi Yakub alaihissalam yang pertama adalah Nabi Yakub alaihissalam sangat sabar dalam beribadah. Kemudian yang kedua, penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan selanjutnya, yang ketiga, sangat memperhatikan iman dan urusan agama. Karena iman dan urusan agama adalah hal yang sangat prinsip dan sangat penting untuk menjadi perhatian. Anak-anakku sekalian, sekian materi kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.